Pria hanya untuk gadis bisu. Menahan kantong bagasi yang hampir jatuh. Setelah turun, gadis diam-diam mengikuti pria. Menyusuri lebih dari 10 kilometer. Pria melihat keadaan. Masih mengira gadis tertarik padanya. Jadi menyarankan gadis untuk cepat-cepat menyerah. Dia tidak tertarik padanya. Tapi siapa sangka dia berniat melanjutkan perjalanan. Namun gadis kembali dari belakang. Menahan kantong bagasinya. Tidak ingin. Kali ini pria benar-benar kehilangan kesabaran. Menggoda gadis seandainya ingin mengejarnya. Juga bukan tidak mungkin. Tapi harus ambil nomor terlebih dahulu. Lalu antri pelan-pelan di kota. Tapi siapa sangka gadis berkata, "Saya tidak sengaja mengikuti Anda." Ternyata, saat pria baru saja naik kereta, menerima telepon. Gadis kebetulan mendengar dari telepon suara nenek. Untuk menemukan nenek, karena itu terpaksa mengikuti pria. Mengetahui asal-usul peristiwa, pria langsung terlihat canggung. Dia bahkan narsis mengira gadis menyukainya. Ketika melihat kertas yang dipegang gadis itu, yang tertulis adalah alamat neneknya. Pria itu kemudian menyadari, gadis itu memang cucu nenek. Jadi segera menelepon nenek gadis itu. Menelepon MERSHILK. Menjaga rahasia. Memberitahu nenek bahwa ada orang misterius yang datang. Setelah itu, dia mengangkat kantong bagasi dan berjalan ke kota. Melihat, gadis itu masih malu-malu berdiri di tempat. Pria itu kemudian berkata kepada gadis itu, "Kaki sudah panjang tapi tidak tahu cara menggunakannya. Apa kamu masih perlu diajari cara berjalan?" Gadis itu baru menyadari, pria di depanku tidak begitu dingin. Dia kemudian mengikuti pria itu ke kota. Untuk terus memberikan kejutan kepada nenek yang menjual buah. Menciptakan kejutan. Pria itu dengan sengaja menempatkan gadis itu di belakangnya. Kemudian dia berteriak ke atas. Ada seseorang yang ingin mencuri buah nenek. Hasilnya, dalam sekejap, nenek pun turun dari atas. Dengan merutuk, dia berjalan turun. Ketika melihat gadis yang berdiri di belakang pria itu adalah cucu perempuannya yang sudah tidak ditemui selama lebih dari 10 tahun. Saat itu, nenek terdiam di tempat. Gadis itu tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan maksudnya kepada nenek. "Nenek, tolong aku." Akibatnya, nenek yang biasanya sangat ceria, tidak bisa menahan diri lagi. Segera maju, dan memeluk gadis itu dengan erat. Dan pria itu benar-benar tidak bisa melihat adegan emosional seperti ini. Dia terpaksa menyalakan rokok, untuk menahan air matanya. Ternyata, itu adalah ibu gadis itu yang meninggal dalam kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Ayah bersikeras untuk menggunakan hati gadis itu, untuk menyelamatkan adik perempuannya. Gadis itu terpaksa datang kepada neneknya. Mengetahui betapa malangnya gadis itu, pria dingin, merasakan air mata di sudut matanya tanpa alasan. Dia berpikir, bahwa dia tidak seharusnya bersikap sekejam itu kepada gadis. Jadi untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada gadis itu, dia yang selalu dingin, ternyata membelikan gadis itu sepasang dalam warna pink. Dan bahkan mengawasi gadis itu dari luar jendela. Mengawasi gadis itu dengan diam. Aku gila. Ternyata membelikan itu untuk gadis kecil dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke toko tato pria itu. Mengatakan neneknya takut rumahnya terlalu panas. Meminta untuk berada di toko tato pria itu. Setelah beberapa saat, dua kakak laki-lakinya berpikir, pria berhati dingin pasti akan menolak. Namun, siapa sangka dalam detik berikutnya, pria itu membawa gadis itu ke kamarnya. Dan mengklaim bahwa ruang gerak gadis itu hanya dibatasi di dalam rumah dan balkon. Asalkan gadis itu tidak merusak barang-barang sembarangan, dia tidak akan menghukum. Begitu pria itu baru saja pergi, gadis itu langsung memperhatikan kupu-kupu yang dia gambar. Mengingat pria itu pernah berkata, asalkan dirinya tidak merusak barang, dia tidak akan dihukum. Gadis itu pun dengan santai menggambar beberapa bunga di bawah kupu-kupu. Menggambar beberapa bunga segar. Hasilnya, saudara pria itu sangat ketakutan setelah melihatnya. Mengira dengan temperamen pria itu, dia pasti tidak akan membiarkan gadis itu lolos. Bahkan gadis itu setelah mendengar, juga tidak bisa menahan rasa takut. Saat itu, pria itu pas kebetulan naik ke atas untuk mengambil sesuatu. Saudara itu segera bergetar dan menjelaskan. Gadis itu tidak sengaja. Namun pria itu tetap menunjukkan ekspresi sangat marah. Segera merebut dari tangan gadis itu gambar tersebut. Gadis itu sampai takut dan buru-buru meminta maaf. Saya tidak seharusnya menggerakkan barangmu tanpa izinmu. Mengacak-acak barangmu. Saya salah, jangan marah. Kemudian gadis itu menggunakan alasan pergi ke sekolah. Untuk pergi dengan cepat. Namun gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa sebenarnya pria itu tidak bermaksud untuk menyalahkan. Sebaliknya, dia mengira bahwa dia terlalu galak, sehingga menakut-nakuti gadis itu. Jadi, tiba di sore hari.
Pria itu datang untuk menjemput gadis itu pulang sekolah. Dan untuk menunjukkan permintaan maafnya. Dia ingin membawa gadis itu ke kota tempat dia bersekolah. Membantunya pindah sekolah. Tidak ingin saat ini. Gadis yang sudah lama mengagumi pria tersebut langsung tidak senang. Dia segera bertanya, mengapa mereka begitu akrab? Gadis sangat ketakutan. Segera ingin menjauh dari pria. Namun tidak menyangka, pria malah meletakkan tangannya di bahunya. Dan memperingatkan teman sekelas perempuan. Tidak peduli bagaimana dia mengejar cintanya. Tetapi jika dia berani mengganggu gadis itu, dia tidak akan membiarkannya dengan mudah. Lalu menarik gadis itu pergi dengan percaya diri. Sampai di mobil, pria sebenarnya berniat membantu gadis itu mengikat sabuk pengaman. Siapa sangka citra menakutkannya. Sudah terukir di hati gadis itu. Langsung ditolak oleh gadis itu. Kamu sangat takut padaku ya? Apa kamu tidak tahu seperti apa dirimu? Setiap hari dengan wajah serius. Terasa seperti siap menggigit dalam sekejap. Siapa yang melihat tidak takut untuk mengubah citranya di mata gadis itu? Citra menakutkan yang mengerikan. Pria itu kemudian, untuk masalah gadis yang menggambar di kamarnya, mengajukan permintaan maaf, dan memuji gadis karena menggambar dengan sangat baik, mendapat banyak pujian dari orang-orang. Mendengar kata-kata ini, gadis itu baru merasa senang, sekaligus membuatnya merasa, pria itu tidak begitu dingin dan kejam. Setelah itu, pria itu kemudian mengantar gadis itu turun. Mempersilakan gadis itu untuk kembali dan mengemas barang-barangnya. Lalu pergi untuk mengurus perpindahan sekolah. Dia terlebih dahulu pergi ke depan untuk membeli sebungkus rokok. Kemudian kembali ke atas untuk melihat gadis itu. Siapa tahu, gadis itu baru saja naik ke atas. Langsung dipukul oleh ayahnya. Dan kemudian diinjak dengan keras. Pada pergelangan kaki gadis yang terluka. Ternyata, penyakit jantung adik perempuan. Sampai sekarang, belum menemukan donor jantung yang cocok. Jadi, ayah berencana segera membawa gadis itu pergi untuk melakukan transplantasi jantung pada adik perempuannya. Untung saja pria itu mendengar suara gaduh. Segera berlari ke sana. Dengan beberapa pukulan dan tendangan. Langsung mengusir semua orang dari ayahnya. Melihat pergelangan kaki gadis yang terluka. Dia segera membantu gadis itu memeriksa. Setelah memastikan tidak ada yang patah. Dia buru-buru membawa gadis itu ke rumah sakit. ECUUS. Aku juga bisa dilindungi oleh orang lain.